Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita memberikan SP pada pasien halusinasi. Dalam melakukan strategi pelaksanaan atau biasanya kita sebut dengan SP pada pasien kita harus ada 3 tahap atau 3 fase yang harus kita jalani teman-teman. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, fase kerja, dan yang ketiga adalah terminasi. Di fase orientasi, apa aja sih yang harus ada dalam fase orientasi? Betul sekali, yang harus ada di fase orientasi adalah perkenalan, menanyakan namanya, dia lebih senang dipanggil apa, lalu menanyakan perasaan dia pada saat sekarang ini, kontrol waktu dengan menjelaskan tujuan. Oke, kita ulang lagi ya. Yang harus penting ada itu adalah menanyakan nama, perasaan, kontrak waktu, serta tujuan dari pertemuan kita pada hari ini. Lalu fase berikutnya? Fase berikutnya adalah fase kerja. Di fase kerja teman-teman harus tahu dulu nih, harus kita gali halusinasi seseorang pasien tersebut, dari jenisnya, frekuensinya, kapan halusinasi itu terjadi pada dia, kondisinya seperti apa. Lalu yang paling penting adalah si pasien ini ketika halusinasinya datang, dia seperti apa? Dia menyukainya kah? Dia takut atau bagaimana? Nah, baru tahap yang kedua di fase kerja adalah kita menjelaskan ke pasien bahwasanya ada 4 langkah nih cara mengurangi halusinasi atau mengontrol halusinasi. Yang pertama adalah menghardik, yang kedua minum obat, yang ketiga bercakap-cakap, dan yang keempat melakukan kegiatan. Setelah kita menjelaskan itu, kita masuk ke fase yang pertama ya. Maksudnya kegiatan yang pertama untuk cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Kita jelaskan ke pasien dengan cara menghardik. Dan yang terakhir sekali adalah di fase kerja ini kita harus membuat komitmen dengan pasien bahwasanya dengan adanya menghardik ini pasien benar-benar bisa menghilangkan atau mengurangi halusinasi, tapi pasien harus tetap melakukan kegiatan tersebut. Nah, kita lanjut ke fase ketiga, terminasi. Dan di fase terminasi, teman-teman harus evaluasi bagaimana perasaan si pasien tersebut setelah berbincang-bincang dengan kita. Nah, setelah mengevaluasi perasaan, kita juga harus evaluasi, validasi, dan kita meminta pasien untuk mengulangi kembali latihan atau perbincangan yang sudah kita bahas tadi. Bener banget. Nah, setelah itu kita akan menanyakan kesediaan pasien untuk melakukan latihan kapan, jam berapa. Kita akan masukkan ke dalam buku kegiatan hariannya. Lalu kita akan kontrak waktu lagi untuk berikutnya, kapan dan di mana untuk kita melakukan SP kedua, halusinasi. Oke, bagaimana sih realnya dalam pelaksanaan SP? Oke, setelah ini kita akan bahas teman-teman. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Perawat Sinta, saya biasa dipanggil dengan Sinta. Saya adalah perawat yang merawat Bapak di ruangan ini dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Dengan Bapak siapa? Bapak Budianto. Oh, Bapak Budianto. Bapak lebih senang dipanggil dengan panggilan apa, Pak? Pak Budi aja, Bu. Oke, Pak Budi. Gimana perasaan Bapak hari ini? Susah saya, Bu. Tadi malam saya dengar suara-suara terus. Nggak bisa tidur. Suara tuh mau bunuh saya, Bu. Oh, jadi Bapak nggak bisa tidur gara-gara mendengar suara-suara itu ya? Iya, Bu. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol Pak, tujuannya untuk mengurangi suara-suara itu dan Bapak bisa mengusir suara-suara itu? Mau, Bu. Mau, Bu. Oke, kalau gitu Bapak maunya kita ngobrol-ngobrol di mana? Di luar aja ya, Bu ya. Boleh. Bapak maunya kita ngobrol-ngobrol berapa lama, Pak? Setengah jam aja, Bu. Nggak apa-apa. Oke, kita ngobrol-ngobrol setengah jam di luar ya, Pak. Yuk kita cari dulu tempat yang nyaman di luar, Pak.
Oke, Pak Budi. Tadi Pak Budi bilang ada suara-suara yang mengganggu Bapak sampai Bapak nggak bisa tidur ya? Iya Bu. Bisa ceritain ke saya kayak mana suaranya, Pak? Jadi itu Bu, tadi malam, nggak tahu saya jam berapa, pokok malam lah Bu. Itu saya sedang tidur, tiba-tiba saya tuh bangun Bu, dengar suara tuh. Orang lain semua tidur, saya sendiri yang bangun dengan suara tuh Bu. Tuh takut saya Bu jadinya Bu. Oke, itu setiap kali Bapak sendirian aja atau pas lagi rame-rame ada suara itu juga, Pak? Sendirian Bu, paling sering sendirian. Oke, Bapak berarti mendengarkan suara tersebut pas lagi sendirian ya. Bapak sendiri itu biasanya dalam satu hari itu berapa kali Bapak dengerinnya? Malam aja atau pagi ada, siang ada? Biasanya itu siang 1 kali, malam 1 kali Bu. Oh gitu, siang 1 kali, malam 1 kali. Pagi berarti nggak ada ya? Pagi enggak Bu. Oke. Nah, pas suara itu datang Bapak takut atau gimana, Pak? Takut Bu, dia mau bunuh saya. Oh, takut ya. Oke, pas Bapak takut itu apa yang Bapak lakukan? Ya kalau misalnya kayak tadi malam Bu, saya tutup kepala saya pakai bantal Bu. Oh gitu, Bapak tutup kepala Bapak pakai bantal ya? Iya Bu, sampai pagi Bu. Oke. Nah, dari cerita Bapak nih, Bapak kan mengalami yang namanya kita sebut halusinasi. Jadi halusinasi itu sesuatu yang nggak nyata, yang cuma Bapak aja yang mendengarkan atau merasakannya, gitu. Nah, kita ada 4 cara nih Pak untuk mengurangi atau mengusir halusinasi tersebut. Yang pertama, dengan cara menghardik. Yang kedua, dengan minum obat. Yang ketiga, dengan bercakap-cakap. Dan yang keempat, dengan cara melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, gimana nih? Kita coba cara pertama, Pak. Ya mau Bu. Oke, kita coba cara pertama ya, Pak. Nah, cara pertama tadi ya Pak, seperti yang saya bilang tadi, ada dengan cara menghardik. Nah, Bapak, caranya saya tunjukkan dulu ya Pak ya. Nanti Bapak sebutkan dan kita cobakan sama-sama. Jadi yang pertama, Bapak tutup mata, lalu tutup kedua telinga Bapak dengan kedua telapak tangan. Nah, telapak tangannya seperti ini ya Pak, bukan tutupnya sebenarnya seperti ini, bukan kayak gini, tapi seperti ini. Nah, sambil Bapak teriak kencang-kencang. Pergi kamu suara palsu, kamu tidak nyata, jangan ganggu saya. Teriak dengan kencang-kencangnya. Bapak paham? Paham Bu. Oke, kita coba dulu. Bapak coba sebutkan dulu pakai mana caranya Pak? Pejam mata, habis Bagus. itu tutup telinga, seperti ini. Iya, betul banget Bapak. Iya. Nah, Terus pergi, kamu tidak nyata, kamu suara palsu, pergi. Oke, kita perbaiki kalimatnya Pak ya. Pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata, jangan ganggu saya. Bisa Bapak ulangi lagi Pak? Pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata, jangan ganggu saya. Oke, bagus banget. Bapak udah bisa nih. Nah, Bapak mengungkapkannya dengan kalimat yang lantang dan keras ya. Ya Bu. Oke, kita coba sama-sama. Ya Bu. Oke, kita coba sama-sama Pak. Oke, tutup matanya, tutup kedua telinga, teriak Pak, ayo Pak. Pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata, jangan ganggu saya. Oke, Bapak bisa. Enak ya Pak ya? Ya Bu. Oke. Saya teriak nanti malam Bu. Oke, bagus banget. Bapak udah bisa nih latihan cara menghardik. Oke, kita udah coba kan latihannya. Gimana perasaan Bapak setelah kita melatih cara mengusir halusinasi dengan cara menghardik? Ya sedikit lega Bu. Sebenarnya nanti malam saya coba seperti itu biar hilang suaranya. Alhamdulillah, bagus banget ya Pak ya. Nah, Ya, Bu. Bapak nanti Iya harus. Bu, tapi Bu kalau misalnya suara itu datang terus saya teriak teman-teman saya bangun gimana Bu? Oh nggak masalah, Bapak nanti bilang aja, maaf ya teman-teman, suara-suara itu mengganggu saya lagi, jadi saya harus mengusirnya gitu. Oh, iya, Jadi Bu. nggak akan masalah ya Pak ya. Ya Bu, siap Bu. Oke. Nah, coba lagi nih kita simpulkan ya Pak ya, gimana caranya tadi Pak? Bisa Bapak sebutkan lagi cara menghardik halusinasinya? Tutup mata, Good. terus tutup telinga pakai tangan. Oke, bagus banget. Teriak kencang-kencang. Pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata, jangan ganggu saya. Oke, bagus banget Bapak. Wah, berarti nih Bapak tinggal melakukan latihannya, sehingga ketika suara itu datang Bapak langsung melakukan kegiatan menghardik. Nah, Bapak maunya latihannya setiap jam berapa aja nih? Sore Bu, sore. Oke, kita tuliskan ya Pak ya.
Setiap sore ya, jam 5 ya? Ya Bu, siap mandi. Oke, jam 5 sore latihan menghardi. Oke, nah Bapak di sini melakukan ya. Nanti kalau misalkan Bapak melakukannya, maka Bapak tuliskan di sini Bapak melakukan dengan tanda M. Tapi kalau misalkan Bapak tidak melakukan, Bapak tuliskan di sini dengan tanda T. Tapi kalau misalkan Bapak melakukannya tapi dibantu oleh perawat di ruangan, Bapak tuliskan di sini B. Paham ya Pak ya? M E B. Oke, benar banget Bapak. Nah, sekarang pertemuan kita cuma sampai di sini Bapak. Kita akan bertemu lagi untuk membahas cara menghardik halusinasi. Maksud saya cara menghilangkan atau mengontrol halusinasi dengan cara yang kedua. Nah, masih ingat nggak cara kedua apa tadi? Enggak Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Dengan cara minum Oh, obat. iya, minum obat. Iya. Nah, kira-kira Bapak kapan nih mau kita berbincang-bincang lagi Pak? Besok bisa Bu. Oke, besok. Bapak maunya kita berbincang-bincang di mana? Di sini aja Bu, enak di sini, banyak angin. Oke, berarti kita besok ketemu di sini lagi ya Pak ya? Ya. Bapak maunya jam berapa besok Pak? Jam segini aja Bu, jam segini saya ada kegiatan biasanya Bu. Oke, berarti besok kita ketemu lagi di sini di jam yang sama untuk membahas cara mengusir halusinasi yang kedua ya Pak ya? Oke Bu. Oke, kalau gitu kita kembali ke ruangan dan saya sekalian pamit. Kalau ada apa-apa, Bapak bisa panggil saya. Siap. Oke, ayo kita pergi Pak. Yuk. Nah, itu adalah bagaimana cara kita melakukan SP pertama untuk kasus halusinasi. Dimana kita benar-benar harus menggali seperti apa pasiennya dan seperti apa yang dia rasakan. Kalau pasien yang kita coba tadi itu pasiennya kooperatif banget ya teman-teman, sehingga dia mengungkapkan apa yang dia rasakan tanpa harus kita meminta. Bagi pasien-pasien lainnya ada yang seperti itu, namun ada juga yang tidak teman-teman. Nah, ketika dia tidak membuka semua yang dia rasakan, maka teman-teman harus lebih agresif untuk bertanya. Maksud saya bukan agresif yang lain-lain ya teman-teman ya, tapi harus banyak bertanya, harus benar-benar menggali tentang si pasien tersebut, sehingga kita bisa tahu nih bagaimana cara kita menangani dan masalah apa sih buat pasien tersebut. Jikalau teman-teman nanti dalam proses pelaksanaan bisa aja nih halusinasi pasien tersebut kambuh, atau bisa aja pasien memotong pembicaraan kita. Maka kalau dia memotong pembicaraan kita dengarkan dulu, lalu kemudian kita arahkan kembali. Tapi kalau misalkan pasien yang kambuh, kita harus coba untuk menenangkannya dan membuat dia bisa mengontrol halusinasinya. Nah, sebelum mengkonsumsi obat itu